Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Azizah Tahirah dengan NIM 21231051, Deviana Ramadhani dengan NIM 21231054, Dewi dengan NIM 21231055, dan Mika Novia Sarin dengan NIM 1807576. Kami akan mempresentasikan mengenai beberapa pemikiran tentang pendidikan. A. Aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran tersebut selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikianlah seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai aliran-aliran pendidikan. B. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran klasik. A. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin yaitu empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf kebangsaan Inggris, John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis atau lembaran yang kosong. Doktrin ini menekan arti pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam perkembangan manusia, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Sekian dari saya, berikutnya saya serahkan pada Deviana Ramadhani. Baiklah, saya Deviana Ramadhani dengan NIM 21231054 akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Aliran navatisme. Navatisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya navatis, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosofi kebangsaan Jerman, Schopenhauer. Perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Sedangkan faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata natur, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh filosofi kebangsaan Perancis, J.J. Rousseau. Aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan. Pengalaman atau pendidikan, ini yang disebut teori konvergensi. Menurut William Strand, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk bakat itu. Dan lingkungan yang baik akan menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Baiklah, saya Dewi dengan NIM 21231055 akan melanjutkan penjelasan dari Viana, yaitu 2 pemikiran baru tentang pendidikan. A. Pengajaran alam sekitar. Konsep pengajaran alam sekitar dipetik dari Immanuel Kant, yaitu pengertian tanpa pengamatan adalah kosong dan pengamatan tanpa pengertian adalah buta. Keuntungan pengajaran alam sekitar yaitu menantang verbal dan intelektualisme, membangkitkan perhatian anak untuk melakukan kegiatan yang mendorong untuk aktif dan kreatif. B. Pengajaran pusat dan perhatian. Pengajaran pusat dan perhatian adalah hal-hal yang menarik pusat perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya. Dictory 1871 sampai 1932, seseorang ahli pendidikan bangsa Belgia mengaitkan dengan insting pokok yang ada pada diri anak, yaitu 1. Insting untuk makan,
untuk memiliki dan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan untuk aktif. C. Sekolah kerja. Menyatukan pentingnya hubungan antara seseorang individu dengan masyarakat dalam menunjang proses pendidikan. Pendidikan harus seimbang untuk kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan seseorang dibina agar dirinya dapat berkembang secara penuh, menyumbangkan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat pun harus menyediakan segala sesuatu untuk perkembangan warganya. D. Pengajaran proyek. W.H. Kilpatrick 1871 menyatakan bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan memasyarakat. Proyek adalah tugas dasar yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan penyelenggaraan kegiatan secara baik. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek yaitu 1. Persiapan, 2. Kegiatan belajar, 3. Penilaian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang homeschooling. Homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Istilah lainnya yaitu home education atau home-based learning. Ini terjadi karena adanya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat anak atau sistem pendidikan konvensional yang tidak memuaskan orang tua. Selanjutnya yaitu sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah sekolah yang mengedepankan pembentukan akhlak dan mental siswa dengan konsep mendekatkan diri pada alam. Sekolah alam berusaha memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan, ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin dengan metode dan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama. Peserta didik dan para guru tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam waktu tertentu. Melalui pendidikan ini, peserta didik benar-benar disiapkan untuk masuk dunia nyata dengan berbekal pendidikan keagamaan, academic development, life skill, and hard skill, sampai membangun wawasan global. Contohnya seperti pondok pesantren. Selanjutnya itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya.